Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Prayoga, guru di SMA Negeri Sejuk. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas PPG dalam jabatan guru agama tahun 2022. Silakan menyaksikan video tersebut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk memulai pembelajaran kita hari ini untuk keselamatan, kesehatan, dan kelancaran pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Ilham untuk memimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Semoga kita bisa menerima ilmu yang diberikan oleh guru kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aska telah memimpin doa. Sehat. Alhamdulillah. Selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Mudah-mudahan hadir semua hari ini ya. Aska Amrullah, Bayu Winata, Yola Kartika. Ya, alhamdulillah untuk hari ini hadir semua. Jadi mudah-mudahan selalu diberi kesehatan semua ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan yang kedua ini kita masih melanjutkan tentang masa kejayaan Islam, tapi di sini kita masuk ke tokoh-tokoh ataupun bidang-bidang yang ditemukan pada masa kejayaan Islam. Kemudian Bapak sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu kita mencermati hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, mengidentifikasi contoh-contoh kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan, menganalisis contoh-contoh kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan Islam, kemudian menganalisis hikmah dan manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan, dan menyimpulkan hikmah serta manfaat perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Jadi di sini nanti kita akan membahas tentang contoh-contoh perkembangan baik dalam bidang-bidang yang ditemukan, ilmu yang ditemukan, kemudian siapa saja tokoh-tokoh pada saat itu yang berjasa dalam perkembangan masa kejayaan Islam. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan nanti boleh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran yang kedua atau pertemuan kedua hari ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan pada pertemuan yang pertama kemarin terkait dengan pembagian periode dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan Islam pada masa itu. Mungkin sudah paham semua ya? Kalau sudah paham semua, nanti Bapak coba tanya satu-satu atau perwakilan aja. Siapa yang berani menjawab faktor-faktor, baik itu faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan Islam? Ayo, Pak. Baik Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan Islam pada masa kejayaan Islam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang mempengaruhi perkembangan Islam antara lain konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju, Islam sebagai rahmat untuk seluruh alam, dan Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Adapun faktor eksternal antara lain seperti berikut, yakni terjadinya asimilasi antara bangsa-bangsa Arab dengan bangsa lain, dan adanya gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Baik Pak, mungkin sekian jawaban dari saya.
Baik, terima kasih Aska sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Jawaban yang sangat bagus sekali. Kita beri tepuk tangan untuk Aska. Ada lagi yang ingin menjawab selain faktor eksternal dan internal, ada faktor juga yang mempengaruhi. Silakan yang berani menjawab. Saya, Pak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Adapun faktor lain yang disebutkan oleh Aska. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. 2. Melaksanakan isi hadis. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Bagus, terima kasih Yola sudah menjawab pertanyaan dari Bapak. Kita beri tepuk tangan kembali untuk Yola. Jadi Bapak rasa kita sudah siap untuk melanjutkan pembelajaran berikutnya. Bagaimana? Siap? Siap. Bagaimana siap? Siap. Baik, kalau begitu kita mulai untuk materi selanjutnya. Untuk selanjutnya Bapak akan menampilkan video pembelajaran terkait materi selanjutnya, yaitu tentang tokoh-tokoh beserta kemajuan apa saja yang terjadi pada masa Islam tersebut. Jadi silakan menyaksikan, silakan disimak video tersebut. Untuk nanti akan Bapak berikan tugas kepada kalian. Silakan saksikan video tersebut. Ini fase ekspansi pada tahun 650 sampai tahun 1000 Masehi. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan atau arsitektur, bidang sosial dan bidang militer. Sementara perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, bidang ekonomi, bidang ilmu bangunan atau arsitektur, bidang sosial dan bidang militer. Nama lengkap Ibnu Rus adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rus. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 1920. Kitab Hidayah al-Mustaqim yang kitab yang membahas tentang fikih dan beberapa aliran lain. Yang kedua, Imam Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid dan wafat pada tahun 505 Hijriah di Irak Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang sungguh, yang hidup sebagai bidang, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga, Al-Him dan rasa Al-Hindi termasuk ketika muslim hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, dan serta Al-Farabi. Baik anak-anak, sudah kita lihat bersama-sama video pembelajaran tersebut. Sekarang Bapak akan mengajukan pertanyaan kepada kalian terkait dengan video yang kita lihat barusan, yang sudah kita tampilkan. Yang ingin Bapak tanyakan yaitu siapa saja tokoh-tokoh Islam pada masa itu, kemudian ilmu apa saja yang ditemukan pada saat itu. Silakan angkat tangannya yang berani menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Agil tadi, yaitu berbagai ilmu pengetahuan beserta tokoh-tokohnya, antara lain ada ilmu filsafat, yaitu beserta tokoh-tokohnya 1. Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusyid.
Dan ada bidang kedokteran yaitu Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, Tabib bin Quro, Ar-Razi atau Razas. Bidang matematika yaitu Umar Al-Faruqan dan Al-Khawarizmi. Baik, terima kasih Ilhan sudah menjawab pertanyaan Bapak dari ilmu filsafat, kemudian kedokteran dengan matematika. Kita kasih tepuk tangan untuk Ilhan. Dari bidang ilmu lain, ada yang berani menyebutkan, ada yang berani menjawab? Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Agil. Ada beberapa ilmu-ilmu yang dikembangkan dalam masa kejayaan Islam, antara lain satu bidang astronomi ada beberapa tokoh yaitu 1. Al-Farazi, 2. Al-Ghatani, 3. Abu Wafah, 4. Al-Farghani. Di bidang seni ukir ada Bad dan Tarif. Di bidang ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Atiyah Al-Tausili, As-Suda Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Di bidang ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud dan At-Tirmizi. Terima kasih Pega sudah menambahkan terkait dengan pertanyaan Bapak dalam bidang astronomi, seni ukir, ilmu tafsir dan ilmu hadis. Kita beri tepuk tangan kembali kepada mereka. Selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian berupa lembaran LKPD. Itu ada gambar-gambar tokoh ya. Nanti silakan kalian jelaskan atau kalian deskripsikan tokoh-tokoh tersebut pada masa kejayaan Islam, dari namanya, kemudian dari tahun kelahiran, kemudian tahun wafatnya, dan apa-apa yang mereka temukan pada saat itu. Baik, untuk selanjutnya anak-anak, Bapak akan memberikan lembar kegiatan untuk kalian. Jadi nanti silakan dikerjakan. Di sini ada soal terkait dengan kemajuan Islam di bidang apa saja yang dicapai pada masa itu. Kemudian ada beberapa gambar ya. Silakan dideskripsikan tokoh-tokoh tersebut, tokoh-tokoh pada masa kejayaan tersebut. Nanti LKPD ini Bapak bagikan kepada kalian satu-satu. Sudah selesai? Bagaimana yang lain? Sudah. Baik, kalau sudah silakan dikumpulkan. Baik anak-anak, sudah terkumpul semua LKPD-nya, tugasnya sudah terkumpul. Jadi untuk pertemuan hari ini kita cukupkan ya. Untuk pertemuan yang kedua ini, alhamdulillah sudah paham semua terkait dengan apa yang kita tampilkan dalam video, kemudian ada apa yang Bapak jelaskan. Kemudian kalian juga sudah menjawab pertanyaan Bapak terkait tokoh-tokoh, kemudian terkait bidang keilmuan yang ditemukan pada masa kejayaan Islam. Mudah-mudahan ini jadi motivasi kalian semua untuk semangat dalam menimba atau mencari ilmu. Kemudian anak-anak, untuk pertemuan kita selanjutnya, pertemuan ketiga nanti kita akan membuat suatu proyek ya. Jadi Bapak akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sana kalian akan membuat semacam peta. Jadi ada peta persebaran perluasan perkembangan Islam pada masa itu terkait dengan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Jadi nanti siapkanlah bahan dan alatnya untuk kita membuat suatu proyek, yaitu membuat peta. Jadi di pertemuan ketiga nantinya kita
sudah siap dan tinggal membagi kelompok. Ya. Mudah dipahami kepada saya. Siap nanti untuk pertemuan selanjutnya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.